Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jastrina dengan NIM 23033201. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan Smart City dari 5 kota dengan 7 pembahasan. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang. Yang kedua, ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur digital. Yang ketiga, pengaruh terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Yang kelima, efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Yang keenam, transportasi dan mobilitas cerdas atau smart mobility. Dan yang ketujuh yaitu keadilan sosial dan ekonomi digital. Yang pertama, Kota Jakarta. Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang telah menetapkan konsep Smart City tentang kesesuaian dengan rencana tata ruang. Kota Jakarta telah mengembangkan rencana induk Smart City yang dilandaskan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kota Jakarta. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing kota. Contoh implementasi Smart City di Kota Jakarta adalah yang pertama, Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIP yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Yang kedua, Sistem Pemantauan Kualitas Udara yang digunakan untuk memantau kondisi kualitas udara di Jakarta. Dan yang ketiga yaitu Sistem Pelayanan Kesehatan Online yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur digital pada Kota Jakarta. Penerapan konsep Smart City di Jakarta telah berfokus pada peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur digital untuk mendukung transformasi kota menjadi lebih cerdas dan inklusif. Berikut adalah beberapa inisiatif utama yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu penyediaan infrastruktur digital. Berfungsi sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan publik termasuk pelaporan masalah, informasi harga pangan, indeks kualitas udara, dan lokasi wifi gratis. Yang kedua, aksesibilitas digital untuk semua kalangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di industri digital. Yang ketiga, integrasi teknologi dalam sistem transportasi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas warga dan mengurangi kemacetan. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan data dan teknologi untuk pengelolaan kota. Yang ketiga, pengaruh terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Penerapan konsep Smart City di Kota Bandung telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, berbagai inovasi telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dampak positif terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Yang pertama, pengelolaan sampah yang lebih efisien. Yang kedua, revitalisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, peningkatan ruang terbuka hijau. Yang keempat, inovasi dalam pengelolaan sampah makanan. Langkah ini berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan penciptaan lingkungan yang lebih bersih. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Penerapan konsep Smart City di Kota Bandung telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Melalui pemanfaatan TIK, pemerintah kota menciptakan saluran komunikasi yang memudahkan warga untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Yang pertama, aplikasi e-partisipasi pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi e-partisipasi untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan terkait pembangunan fisik dan non-fisik. Yang kedua, forum musrenbang dan keterlibatan RW. Melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ide mengenai pembangunan di lingkungan mereka. Yang ketiga, Bandung Sudayana dan Badami Forum Platform Digital Bandung menyediakan berbagai fitur seperti Badami Forum yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan terkait dengan pembangunan kota. Yang kelima,
efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Penerapan konsep Smart City di Kota Surabaya telah membawa transformasi signifikan dalam efisiensi dan inovasi pelayanan publik. Berikut adalah beberapa inisiatif utama yang mencerminkan komitmen Surabaya dalam mewujudkan kota cerdas. Yang pertama, Surabaya Single Window Alpha atau SSW Alpha. Platform layanan perizinan terpadu merupakan platform digital yang menyederhanakan proses perizinan dengan memungkinkan pengajuan izin secara online. Yang kedua, aplikasi Wargaku. Sentralisasi layanan publik dalam genggaman tangan. Yang ketiga, implementasi Internet of Things atau IoT untuk pengelolaan kota yang lebih cerdas. Yang keempat, MAL Pelayanan Publik Siola atau Pusat Perizinan Terintegrasi. MAL Pelayanan Publik Siola menjadi pusat layanan perizinan yang mengintegrasikan berbagai proses perizinan dalam satu lokasi. Dan yang kelima, efisiensi anggaran melalui Smart Governance untuk efisiensi anggaran. Yang keenam, transportasi dan mobilitas cerdas atau Smart Mobility. Kota Bogor menerapkan konsep Smart City dengan fokus pada transportasi dan mobilitas cerdas atau Smart Mobility dan mobilitas cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemacetan. Berikut adalah beberapa inisiatif utama. Yang pertama yaitu sistem transportasi terintegrasi. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur. Dan yang keempat, pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, dan halte untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan nyaman. Yang ketujuh, keadilan sosial dan ekonomi digital. Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan konsep Smart City dengan fokus pada keadilan sosial dan ekonomi digital melalui berbagai inisiatif dan inovatif. Berikut adalah beberapa program utama yang mencerminkan upaya tersebut. Yang pertama, Jogja Smart Service atau JSS, platform layanan publik terpadu aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik secara digital. Yang kedua, inklusi digital untuk lansia. Yang ketiga, pengembangan ekonomi digital di tingkat RW. Dan yang keempat, transformasi ekonomi digital melalui QRIS dan virtual akun.